Di Bimbels itu ada beberapa anak yang udah tes TVin. Itu kayak misalnya kalau anak ini adalah feeling introvert atau feeling extrovert, kita metode belajarnya beda. Saya iseng-iseng aja belajar Dan sampai dia akhirnya bisa baca umur 2 tahun. dari iseng-iseng itu sekarang ada 4 cabang ya, Miss. Kalau saya lihat sih dari kacamata saya, dari perspektif saya, perkembangan pendidikan saat ini memang tidak sekompetitif dulu. Orang tua sebenarnya pintar-pintar kayak anak dosen, anak dokter, ya teredukasi orang tuanya. Cuman waktu ini, jadi kita langsung gitu berkesinambungan sama orang tuanya. Kalau di Bimbels itu tidak mulai dari 0, kalau dihitung sekarang masuk tahun ke-6. Hai, selamat datang di podcast Diran di channel YouTube Adi Rantawan. Jadi kali ini di edisi podcast Diran kali ini saya datengin salah satu teman saya, kebetulan teman baik sekali. Beliau ini adalah salah satu pemilik Bimbels, bimbingan belajar yang ada di Kabupaten Buleleng. Ini cabangnya udah di mana-mana ya, Miss ya. Dari ujung timur sampai ujung barat ya. Cabangnya udah ada banyak ya. Jadi kita mau ngobrol hari ini, semoga nanti penonton YouTube-nya Adi Rantawan ini bisa tahu perkembangan pendidikan di Buleleng itu seperti apa, kemudian bagaimana sih perkembangan bimbel yang ada di Buleleng dan kiat-kiat sukses kalau mau bikin bimbel ya, Miss ya. Oke. Langsung aja kita ketemu sama Miss Els ya. Benar ya, Miss Els. Oke. Sebelum kita lanjut jangan lupa like, share, comment and subscribe. Oke, Miss, hari ini gimana kabarnya dulu? Luar biasa. Luar biasa, baik ya. Diberikan kesempatan untuk bertemu Pak Adi. Iya, jadi kita tuh sebenarnya udah kenal lama ya, karena anak saya kan sempat bimbel juga ya. Tapi akhirnya di kesempatan ini saya bikin podcast, terus saya coba kontak. Sebenarnya kita udah kontak hampir 2 minggu ya. Iya. 2 minggu ke belakang lah ya, kita janjian, baru ketemu waktunya tuh hari ini. Jadi kita langsung ini ya, langsung eksekusi lah ya, ya langsung bawa peralatannya semua ke sini. Oke, kenalan dulu deh, nama lengkapnya siapa, Miss? Oke, nama lengkap saya Elian Sylviana Dewi. Saya tamatan Sarjana Pendidikan Universitas Pendidikan Ganesha. Apalagi umur? Iya. Kalau umur kayaknya enggak. Ya dikip aja. Oke. Oke. Itu saja mungkin. Kalau untuk status pernikahan saya sudah menikah dan punya 3 anak laki-laki. Ya, laki-laki semua ya. Iya. 3. Kebayang sih capeknya nanti. Semua. Oke. Jadi itu tadi ya. Jadi namanya kita panggil aja Miss Els gitu ya. Karena sesuai dengan nama bimbelnya ada di belakang ya. Nanti ada Bimbels. rumah belajar Bimbels gitu ya. Kalau boleh tahu nih, Miss, rumah Bimbels ini sudah berapa lama sih berdirinya? Kalau dihitung sekarang masuk tahun ke-6. Tahun ke-6 ya. Wah, udah 6 tahun ya. Berarti sudah melewati fase toddler. Sudah harus anak SD ya, mau SD. Oke. Berarti yang pertama kali itu ada di mana? Yang di Banyuning. Banyuning. Kita bukanya di Griadi. Itu di tahun 2019 bulan April. Oke, bulan April. Kemudian cabang kedua itu ada di Lanjut 2020 di Februari itu kita bukanya di cabang Bungkulan. Bungkulan. Oke, berarti Banyuning dulu, habis itu Bungkulan, habis itu sekarang di mana lagi? Yang ketiga di Lovina. Di Lovina. Itu Desember 2021. 2021. Berarti ini yang tempat kita shoot ini Yang keempat. yang keempat. Yang paling baby. Udah 4 ya. Jadi udah 4. Nanti Ini OTW masih 5, 6 tahun. dan selanjutnya. Oke. Iya. Kalau di Singaraja sendiri ya, kita lihat ya sekarang itu kan udah nggak kayak dulu ya, Miss ya. Kalau dulu kan kalau kita mau les itu kayaknya jadi sesuatu yang sangat-sangat spesial. Kemudian hanya orang-orang menengah ke atas yang mampu bimbels atau les gitu ya. Kalau sekarang kan banyak banget ya lembaga pendidikan gini. Kalau Miss sendiri menanggapinya seperti apa sih? Kalau saya sih malah menjadikan yang banyak ini bukan kompetitor sih kalau menurut saya. Kayak misalnya di sini ada program Calistung, di luaran sana ada juga program Calistung kan. Jadi anak-anak yang udah lulus di situ, di sini tinggal kita ikutin level perkembangannya karena
Kalau di Bimbels itu tidak mulai dari nol, misalnya dia belajar calistung, mulai dari awal banget nggak seperti itu, tapi kita tes dulu levelnya. Nanti levelnya ini, oh ternyata dia lulusan X gitu, jadi kita lanjutin di level pemantapan atau dilanjutkan di analisa soal cerita kayak gitu. Oke, artinya ada screening dulu ya. Ada screening dulu dia di level mana baru dilanjutkan gitu ya. Berarti apa namanya? Keluhan yang paling banyak deh kalau dari ibu-ibu yang nganterin anaknya bimbel ke sini. Paling banyak aktif sih, anaknya nggak fokus. Hmm, Jadi karena sebelum les itu kan kebanyakan anak-anak tuh pegang gadget mungkin ya, iya. nonton short video atau apa. Di tempat les itu masih lama untuk loading, menyesuaikan diri, pemanasannya itu masih lama. Jadi aktifnya itu kita harus apa tuh benahi gitu loh, biar moodnya bagus dulu, baru kita ajak belajar. Gitu Oh, sih. oke oke. Berarti paling banyak tuh masalahnya memang gadgeting ya. Iya. Gadgeting paling banyak terus kemudian apalagi ya kira-kira kurang fokus ya. Iya, kurang fokus. Kadang kalau diajak, ini sukutnya semi privat ya. Jadi kalau semi privat kita tahu kalau dia itu lain-lain. Jadi di hadapannya kita itu kalau dia lagi menghayal, ayo Kak dikerjain bagian mana yang susah gitu. Jadi kalau memang sebelumnya dia main game dan belum finish, belum belum selesai gamesnya, dia bisa mikirin games aja gitu. Jadi kita langsung stimulasi kemana ya nih, harus metode apa dikasih biar dia langsung panas dulu gitu. Oke. Jadi udah ada trik-triknya lah ya. Sekarang saya mau nanya nih, berapa ada tenaga atau tenaga pengajar deh total dari keempat cabang itu? Kurang lebih 30. 30 orang ya. Artinya semuanya fresh graduate atau ada Graduate, ini? ada yang beberapa sudah semester akhir. Saya memang memilih tidak harus fresh graduate karena beberapa kali interview, kemudian eh, observasi dan training, ternyata mereka kompeten di bagian yang saya minta gitu kan, sesuai standar. Kita kan punya SOP-nya, dan anak-anak mahasiswa semester akhir itu sudah cukup bisa gitu loh, mampu deh. Jadi beberapa mahasiswa dan dominan memang sarjana. Oke, jadi itu tadi. Jadi dominan apa namanya dominan yang sudah atau ada yang masih kuliah atau sudah fresh graduate. Jadi intinya blended lah ya. Iya. Oke. Jadi sudah 4 cabang, karyawannya 30. Kira-kira mau nambah cabang lagi nggak, Miss? Sepertinya Sepertinya iya ya. ini kan Jadi cabangnya terbentuk Pak Adi karena anak-anak yang dari Ayasane, Kubu Tambahan, lesnya ke Banyuning. Jadi biar deket, bukanya di Bungkulan. Terus sebelumnya ada dari Seririt, Temukus, Anturan. Kasihan kan ke Banyuning hujan-hujanan gitu. Jadi kita bukanya di bikinnya di Lovina. Berarti di segala penjuru arah mata angin Buleleng. Jadi segala penjuru arah mata angin Buleleng dibikin. Tejekula Seririt kayaknya perlu sentuhan deh. Kayaknya. Iya. Berarti kalau yang dari Tejakule sama Seririt itu mesti nunggu nih Bim Els nanti ke sana. Jadi buat penonton YouTube saya nih, channel YouTube-nya di Rantauan, jadi buat daerah Seririt, Tejakule atau bahkan Sukesade mungkin ya nanti Miss. Itu siap-siap aja nanti dikembangkan sama Bim Els ya. Iya. Oke. Jadi itu terkait dengan apa namanya bimbelsnya ya. Sekarang kalau ngelihat dari kacamata pendidikan deh, sekarang ini kan makin banyak orang tua yang apa namanya kayaknya nggak sempet deh untuk ngajarin anaknya. Terus kemudian akhirnya opsi bimbels itu atau bimbingan belajar itu menjadi opsi yang keberikutnya atau bisa jadi opsi pertama lah untuk orang tua. Itu menurut Miss Els itu gimana sih kira-kira? Kalau Apakah saya, positif, negatif atau gimana tangkapannya? semuanya ada positif negatifnya. Oke. Kalau positifnya sih bagi kita, jadinya kita bisa support orang tua kan. Peran orang tua untuk membimbing anak-anak belajar bisa kita support gitu. Tapi kalau untuk negatifnya jadi bonding orang tua sama anak-anak sih. Jadi kan biasanya dibimbing sama orang tua di rumah, anak-anak jadi tidak terlalu bertemu orang tua intensif pada bidang belajar kayak gitu. Kalau dari segi kita sih senang-senang aja sih orang tua pengen anaknya belajar itu sama kita gitu. Dan di sini yang kelihatan anak-anak perkembangannya itu bagus dari level ke level itu memang karena kita parents meeting. Jadi ketika anak-anak sudah selesai belajar, tadi belajar apa, perkembangannya gimana, kendalanya gimana,
kita sampaikan ke orang tua, komunikasikan, nanti sampai di rumah mungkin barang 15 menit atau 30 menit untuk mereview anaknya. Itu besoknya pas les lagi, itu anaknya udah canggih. Oh iya iya iya. Jadi Berarti kita langsung gitu berkesinambungan oke. sama orang tuanya. Jadi sebenarnya sisi positif negatif lah ya, tapi tetap kita mengutamakan bondingnya sama anak ya, Iya, betul. orang tua dan anak, karena penting banget sih. Kita nggak bisa juga nyerahin ke pendidikan semuanya gitu, Iya. apalagi ke sekolah gitu ya. Karena sekolah kan jam belajarnya juga terbatas, ada banyak mata pelajaran. Sedangkan kalau di bimbels itu kan lebih lebih efektif ya, artinya lebih bisa in charge, lebih lebih dalam lah gitu penguasaannya. Jadi buat kalian yang punya anak tapi tidak punya waktu, saya sarankan memang ke bimbels Iya, ya, karena untuk itu tadi anak itu mesti mendapatkan pendidikan yang optimal gitu ya, untuk masa depan mereka juga. Jadi kalau memang kita nggak punya waktu ya solusinya bimbels gitu ya. Iya, dan di lapangan kenyataannya orang tua sebenarnya pinter-pinter kayak anak dosen, anak dokter, ya teredukasi orang tuanya. Cuman waktu ini, Iya, waktunya kita yang masalahnya di flexibility time-nya, betul. ya kan? Iya, jadi Ya, jadi kita yang punya mulai uang, dari kemudian pendidikan oke, tapi waktu yang nggak punya. Iya. Jadi memang solusinya adalah BIM-Els. Makanya itu tadi cepat-cepat buka cabangnya ya, di barat dan di timur dan di selatan. Semoga dilancarkan Iya, oke. ya. Sekarang Miss, kalau dari perkembangan pendidikan Beleleng deh, untuk BIM-Els ini kan sampai SMA ya, ada bimbingannya. Ada, tapi itu speaking club. Oke, berarti Khusus yang bahasa paling Inggris. banyak itu adalah Sampai SMP. sampai SMP. Kalau melihat perkembangan pendidikan sendiri gimana sih sekarang di Beleleng, Miss? Ini mau jawaban jujur atau Jujur apa? aja, enggak apa-apa. Siapa tahu nanti ada dari pihak government yang nonton gitu kan. Kalau ada pihak government nonton mungkin bisa jadi apa namanya, semacam bahan pertimbangan juga sih. Jadi untuk kedepannya Beleleng itu seperti apa gitu. Kalau saya lihat sih dari kacamata saya, dari perspektif saya, perkembangan pendidikan saat ini memang tidak sekompetitif dulu. Jadi anak-anak sekarang itu mungkin karena standarnya berbeda, jadi nggak terlalu kompetitif dan tidak ada motivasi untuk greget belajarnya gitu. Kalau saya lihat, kayak misalnya SMP itu masih belum hafal perkalian, Iya, itu. masih kelas 7 ini masih harus belajar membaca. Jadi bagaimana belajar fisika, biologi yang ada persilangan, yang ada rumus-rumus fisikanya. Sementara membaca masih perlu effort banget gitu. Jadi ya memang kualitas pendidikan sekarang itu memang jauh berbeda sih. Jauh berbeda sama zaman kita ya. Iya, betul. Kalau kita kan berlomba-lomba untuk jadi peringkat Jadi juara. kelas, terus kemudian kita takut tidak dapat sekolah yang favorit Betul. gitu ya. Kalau Kalau kan sekarang ada zonasi nih ya. jadi kecampur. Kecampur. Kalau dulu tuh sekolah SMA 1, SMP 1 bergengsi banget gitu. Kalau sekarang ya udah Ya karena udah biasa aja zonasi, gitu ya. biasa aja. Jadi kayak nggak ada, bukan nggak ada prestisiusnya, tetap ada prestisiusnya, tapi kayak nggak segreget dulu sih ya. Betul. Berarti nyambung-nyambung masalah zonasi, kira-kira Masnya setuju nggak ada sistem zonasi ini? Enggak sih. Kurang setuju. Lebih Ya. baik disaring sih kalau Iya, menurut saya, benar. difilter aja anak-anak yang memang sekolah di sekolah unggulan ya unggulan gitu. Jadi ketahuan daya saingnya mereka tuh lebih greget belajarnya. Jadi motivasi untuk majunya itu lebih ada gitu. Bisa jadi benchmark data juga ya, bahwa di sekolah ini segini kualitasnya. Kalau kita adu coba di WSN seperti apa. Kalau sekarang kan merata sekali gitu. Ya. Oke oke oke, dengerin tuh. Siapa tahu ada government yang nonton kan. Kan kita nggak tahu nih penontonnya siapa aja. Iya. Saya sih berharap banyak yang nonton. Kan kalau bikin konten itu selalu harapannya adalah banyak yang nonton. Karena pengen impactnya kan. Impactnya ke governmentnya, kemudian ke masyarakatnya. Jadi biar terbuka juga wawasannya terkait dengan bimbingan belajar. Berarti kita sepakat ya bahwa zonasi itu kurang efektif ya. Iya. Bukan tidak setuju sih, kurang efektif. Kalau seandainya dia efektif kan mungkin akan berbeda sih ininya. Iya. Kalau gininya memang untuk meratakan kan sebenarnya, Iya. biar tidak ada yang tumpang tindih. Ada fasilitas menonjol biar merata gitu gitu ya. ya. Tapi Pada efeknya pelaksanaannya, ke anak-anaknya gitu iya, jadinya. pada pelaksanaannya itu kurang maksimal gitu. Iya, betul. Akhirnya ya biasa aja gitu. Kalau kita dulu saya ngelihat SMP 1, SMA 1 tuh kayak wow, Wow, gitu ya. gitu ya. Tapi begitu sekarang kok kayak semua sekolah sama ya, bahkan sekarang hampir merata gitu. Iya. Mungkin itu tujuan positifnya, tapi Iya. sisi yang lain yang tidak tercapai gitu ya.
Oke, itu tadi pandangan dari salah satu penggiat pendidikan. Nah, sekarang kalau kita bicara dari pendidikan nih, sekarang kalau kita bicara dari bisnis. Nah, kalau tadi kan kita bicara as a teacher ya, jadi sebagai seorang guru. Kalau kita sekarang kacamata bisnis nih, sebenarnya bisnis bimbel ini menjanjikan nggak sih? Menjanjikan, Menjanjikan ya, sudah sudah pasti. pasti. Ya, tapi namanya juga bisnis ya, harus diawali dengan hati dan pelayanan yang menonjolkan kualitas. Iya, benar Jadi sekali. kalau memang fokusnya di profit, kemudian kita melupakan kualitas, itu nggak bakal tercapai. Iya. Dulu saya memang mikirnya nggak ke profit Pak Adi, mengisi waktu, terus hobi saya mengajar itu jalan. Terus ternyata karena saya nggak punya murid, saya ajarin anak saya tuh yang nomor satu. Saya videoin, terus habis itu sampailah anak saya pinter di umurnya. WA lah dari orang tua Orang dan tua ya. teman-teman saya. Miss buka dong les gitu. Akhirnya saya buka di rumah, di ruang tamu. Jadi berasal dari iseng-iseng, Iya. iseng-iseng yang positifnya. Ya karena Iseng-iseng kan yang gak ada positif. kegiatan ya Pak Adi, soalnya resign dari sekolah bilingual itu saya memang program hamil dan sekarang punya baby kan, tidak bisa menyalurkan hobi saya Habis mengajar mengajar. tadi ya. Jadi anak saya iseng-iseng aja belajar Dan sampai dia akhirnya bisa dari baca umur 2 tahun. dari iseng-iseng itu Iya. sekarang ada 4 cabang ya, Miss. Iseng-isengnya positif sekali sih. Iya. Jadi 4 cabang. Syukur. Profitnya jadi sejalan lah, kualitasnya bagus, kemudian profitnya juga bagus. Grow-nya di medsos, kemudian feedbacknya dari orang tua, teman-teman saya gitu cukup positif. Makanya kenapa kita ke BIML saja dulu. Nanti mudah-mudahan setelah BIML sini ada yang kontak saya, Miss. Siapa gitu nanti yang kontak ya. Kita sih nggak perlu profit atau apa. Yang jelas ayo kita sama-sama untuk Berbagi kebaikan. pendidikan beleleng gitu. Untuk SDM yang lebih bagus lah intinya. Iya. Gitu, Miss. Berarti terima kasih sekali nih, Miss ya, sudah mau diajak repot-repot. Jadi sebenarnya spill aja nih buat mereka. Jadi sebenarnya di depan ini kita bawa perintilan banyak banget nih. Jadi Iya, betul. kita udah janjian dari lama ya gitu ya. Jadi perintilannya banyak banget tapi effortnya semoga hasilnya juga maksimal. Iya. Jadi saya sih berharap Bimbel sini berkembang terus dengan cabangnya akan makin tambah banyak. Kemudian Miss Els juga makin concern pengembangannya karena kemarin terakhir ada Steven ya, bukan ya? Iya, Steven. Steven itu apa sih? Spill sedikit. Kalau Steven itu dia mengecek genetik lewat sidik jari. Jadi Oke. genetik itu kan biasanya dikeluarkan itu dari kode DNA kan, gitu. Jadi dia dimunculkan di sidik jari. Nah, kita salah satunya menggunakan scan sidik jari. Iya, jadi kita bisa ketahuan potensinya ya. Betul. Anaknya itu arahnya kemana dari sidik jari. Ya. Ya, saya nggak akan bahas lebih lanjut di sini. Kalau pengen tahu lebih detailnya, saya sengaja spill sedikit-sedikit. Boleh Kira- spill lagi sedikit? Iya, lagi sedikit kalau boleh. di Bimbels Iya. itu ada beberapa anak yang udah tes Steven. Iya. Itu kayak misalnya kalau anak ini adalah feeling introvert atau feeling extrovert, kita metode belajarnya beda. Oke. Jadi ketika dia banyak bercerita, kita berikan dia banyak bercerita sambil membahas materi yang memang harus dia pahamin dengan bercerita. Kalau orang sensing tidak. Ini ada juga anak sensing, itu mereka belajarnya harus repitasi. Kalau anak thinking seperti di Bungkulan, kalau dia direpitasi kayak orang sensing, itu dia akan bosen. Jadi setiap dia udah bisa, naikkan levelnya. Beda metodenya. Oke, jadi jangan banyak-banyak di spillnya, sedikit aja. Nanti kalau banyak mereka nggak datang ke sini, Mills. Jadi buat penonton YouTube saya, jadi ini di BMLS itu kelebihannya salah satunya adalah tadi ada Steven. Jadi ada metode sidik jari lah untuk kita tahu secara genetik mereka bakatnya ada di mana. Dan itu akan mempengaruhi nanti metode belajarnya Ya. dan mengarahkan anak lebih positif ke arah prestasi. Jadi buat kalian kalau datang ke sini baru dapat lebih komplitnya. Kalau di YouTube saya spill sedikit aja. Jangan banyak-banyak, nanti marah nanti yang punya. Iya. Oke, Miss, terima kasih banyak ya. Iya, Saya udah dapat sama-sama, Pak. banyak banget kesempatan mulai dari saya repotin datang, kemudian kita set up semuanya, kemudian kita ngobrol seperti ini. Mudah-mudahan apa yang kita bikin hari ini itu impactnya positif ke depan dan mudah-mudahan ada banyak yang juga nonton dan share video ini buat kalian penonton channel YouTube Adi Rantauan khususnya edisi podcast Diran. Jangan lupa share videonya, like, kemudian
Kalian juga boleh komen dan juga yang pasti subscribe. Subscribe. Itu pasti ya. Ya. Terima kasih banyak Mils. Salaman dulu ya. Terima kasih banyak. banyak. Semoga lancar terus BIM Els-nya dan semoga makin banyak cabangnya, makin sukses terus dan maju terus untuk pendidikan Indonesia. Oke, Pak Adi juga sukses terus untuk Oke, podcastnya. terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, share, comment, and subscribe.